Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Limpahkan kasih-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami, visi itu Engkau berikan kepada kami, sehingga kami punya tujuan jelas. Dan Roh Kudus memimpin setiap langkah kaki kami. Berikan kepada kami hati yang taat Tuhan, karena di luar Tuhan tidak ada keberhasilan. Di dalam Tuhanlah kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Memberkati kami juga Tuhan, dan melindungi kami dari yang jahat, kuasa kegelapan, mantra, santet, dukun, apapun juga, penyakit, wabah, bencana, di dalam nama Yesus. Bahkan yang dalam pergumulan Engkau Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Banyak orang, saudara, latihan fisik, baik itu renang, olahraga, fitness, supaya dia kuat secara fisik. Tetapi setelah dia latihan itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, 1 minggu saja atau 10 hari dia tidak latihan, maka badannya akan lemah kembali. Dan itu harus terus. Demikian juga kalau kita melihat secara fisik, kita latihan supaya sehat, terutama di dalam iman kita. Bahwa setiap minggu kita harus olahraga. Yaitu saudara, kita harus melatih iman kita. Melatih iman kita, kita harus belajar tekun, belajar beribadah, belajar fokus, belajar rendah hati, belajar ramah, belajar sopan, saudara, belajar setia dan taat. Itu luar biasa hasilnya. Karena setiap yang dilatih itu pasti ada hasilnya. Tapi kalau kita di gereja cuma malas, duduk-duduk, cuma WA, suka ngerumpi orang, mudah tersinggung, saudara, sombong, tidak ramah, nggak ada gunanya. Walaupun dia masih beribadah, tapi menjadi batu sandungan. Oh, kalau gitu dia nggak ke gereja, Pak. Salah. Dia ke gereja tapi harus berubah. Firman itu harus merubah dia. Sehingga dia kalau ke gereja begitu terus, seharusnya dia, saudara, kita harus layani, seharusnya dia sadar pada hari ini juga mendengar firman ini. Nggak boleh, saudara, kalau kita sekolah di sekolahan, terus kita di sekolah tidur, terus kita nggak mau belajar. Pasti guru ngamuk, tapi bukan berarti kita dipecat juga, tidak. Tetapi terus dapat teguran, dapat hukuman, suruh lari lah, saudara. Nanti kalau nggak gitu, nggak naik kelas, ngulang lagi, nggak naik kelas, ngulang lagi, bukan berarti dikeluarkan. Demikian juga kalau kita di gereja nggak berubah total, kita akan mengulang terus. Sebab itu kita mengalami kecapean, saudara. Kita harus berubah. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Kita lihat dulu firman-Nya, yaitu Efesus pasal 6, ayat ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini di akhirnya, artinya di sini, Paulus mengatakan pada akhirnya, setelah kita latihan, setelah kita ngomong, setelah kita saling mendoakan, setelah kita misi, setelah kita melayani, akhirnya jadilah kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kuat? Kuat di dalam kuasa-Nya. Jadi kuasa Tuhan melimpah dalam hidup kita, sehingga kita menjadi kuat karena kuasa Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena sugesti. Banyak orang di gereja sugesti, aku kuat karena Tuhan, aku kuat. Saudara, itu sama dengan orang menyugesti sendiri, memaksa diri sendiri. Tetapi oleh kuasa Tuhan bekerja, sehingga orang menjadi kuat. Kalau kita lihat, saudara, bagaimana Simpson, Gideon, dia berperang. Tidak ada kekuatan sebenarnya dia. Dia mau ngebus juga mati. Tapi karena kuasa Tuhan turun kepada dia, sehingga dia mempunyai satu kekuatan di luar daripada kekuatan manusia. Karena kuasa Allah sedang bekerja. Demikian juga kalau kita melihat bagaimana Elia. Dia sekian hari tidak makan, dia bisa berlari terus. Kenapa? Karena ada kekuatan kuasa Tuhan bekerja. Demikian dengan hidup kita. Kenapa kita bisa tekun di gereja, melayani, mengampuni, sabar, saudara? Karena ada kuat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mengapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Mengapa kita tetap tersenyum walaupun kita dilukai? Mengapa kita rendah hati walaupun kita diolok-olok? Mengapa kita ramah, saudara? Kita sopan pada orang itu kurang ajar? Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja. Tetapi kalau tidak ada kuasa Tuhan bekerja, kita tidak akan kuat tersenyum, ramah, akhirnya kita juga rontok.
Kuasa Tuhan yang bekerja, kita hanya mau dan Tuhan memberikan kuasanya, kita mampu, saudara. Mau itu belum tentu mampu. Tapi kalau kau saudara mau, Tuhan mau, mampulah kita semuanya. Kita lihat dulu ayat ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kita kalau mau berperang, kita harus menggunakan perlengkapan. Untuk apa? Kalau kita mau diserang, kita harus nangkis. Seorang polisi, dia naik mobil, saudara. Ketika dia cegat, ini di Amerika, kalau dia cegat mobil yang lain, ketika mobil yang lain keluar, saudara, dan mengeluarkan pistol, polisinya bagaimana, saudara? Dia pasti pakai HT. Di tempat ini, kami lagi diserang, Pasti temannya datang semua. Ada 6 orang, 8 orang, ngebak pistol, gini-gini. Sambil dia terus, saudara, kalau kita lihat, dia bersembunyi di pintu-pintu mobil itu, saudara. Dan dia pasti punya senjata juga untuk bertahan. Nah, pertahanan kita ini beda. Pertahanan kita bukan untuk menangkap orang, membunuh orang, tapi untuk melawan tipu daya iblis. Iblis itu menipu kita, menggoda kita, bukan mendorong kita jatuh terus kita dipukul, tidak, saudara. Tapi menipu, mengganggu kita. Ketika kita tertipu dan kita tergoda, kita jatuh, kita bencana, kena wabah, kena sakit penyakit. Contohnya Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia cuma digoda saja. Ketika digoda, tergoda, maka dia takut, dia tahu telanjang, dia sembunyi, dia kedinginan. Nah, saudara, dia mengenal rasa takut itu. Karena dosa, karena tergoda. Sehingga hari ini kalau kita lihat, kalau kita kuat di dalam iman, kita jangan sampai tergoda. Sehingga damai sejahtera tidak hilang dalam hidup kita. Kita tetap punya sukacita dari Roh Kudus. Kita bisa mengucap syukur. Kita tetap datang di gereja, walaupun diganggu dan sebagainya. Kita harus tetap kuat karena senjata Allah. Karena peperangan kita ini bukan melawan manusia-manusia yang kelihatan. Tapi melawan tipu daya iblis. Berupa apa, saudara? Dia yang menguasai udara. Dia yang menguasai prinsip pikiran-pikiran manusia. Dia yang membuat orang menjadi jahat. Dia membuat kita menjadi iri hati. Dia membuat kita menjadi orang temperamen tersinggung, saudara. Dia membuat kita menjadi malas dan kita suka memfitnah. Ketika kita mulai marah dengan orang, dan orang itu kembali marah, terjadilah konflik yang besar. Kemudian orang ini manggil temannya, ini manggil teman, jadi besar. Akhirnya satu kampung lawan satu kampung jadi satu kampung. Akhirnya satu suku jadi satu suku. Kemudian satu bangsa. Itulah dimulai dari satu orang. Bukankah peperangan dunia itu kita lihat itu, saudara, dimulai dari satu orang ketika dia tikam, yaitu raja dari salah satu kerajaan yang ada di Eropa Tengah mendekati timur, Austro-Hungaria kalau nggak salah. Dia tikam, saudara. Nah, akhirnya terjadilah perang dunia. Tetapi waktu sebenarnya kita tahu, begitu orang melukai kita, kita jangan membalas. Kita harus mengampuni supaya langsung berhenti. Dosanya cuma segini aja. Mungkin kita marah sedikit terus kita lupain, tapi nggak melebar. Sebab itu, saudara, kita lihat dulu ayatnya, yaitu ayat ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini loh setan, saudara, yang kita lawan. Yang memasuk pikiran kita menjadi stres, menjadi tidak ada damai, sakit hati, kecewa, benci, dendam. Akhirnya di sini membuat kita tidak mampu, beban dosa semakin banyak, setiap hari kita mau dendam, nggak bisa tidur, sakit hati, akhirnya nggak bisa memikir masa depan. Kita harus kalahkan itu, saudara. Kita harus kalahkan. Dan kita harus kuat di dalam kuasa Tuhan untuk mengampuni, untuk mengusir sakit hati kita, kecewa kita, ego kita. Dan itulah nanti saudara akan melihat berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Karena orang yang rendah hati, orang yang takut Tuhan, orang yang sabar, saudara, dia akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, memberkati kami semuanya. Karena Engkau Bapa yang baik. Kiranya Engkau sucikan hati pikiran kami. Kami berdoa Tuhan untuk mereka dalam pergumulan. Mari saudara, engkau dalam pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpahkan tangan bagian sakit. Jadilah kuat dalam kuasa Tuhan. Pakailah senjata perangkat Tuhan, yaitu iman.
supaya kita menerima janji Tuhan. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Jadilah pulih dan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.